Tapan utek pemulihan. Mazmur nomor 80. Mazmur yang kita baca hari ini Mazmur yang meratapi kehancuran Israel. Di Mazmur nomor 80 ini, terdapat pengulangan seruan. Pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar. Maka kami akan selamat. Ayat 4, 8, 20 yang menunjukkan pembagian Mazmur ini. Dalam Alkitab versi Net Bible, ungkapan, buatlah wajah-Mu bersinar diterjemahkan sebagai, tersenyumlah kepada kami. Walakin, ungkapan itu diterjemahkan sebagai, pandanglah kami dengan murah hati dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Di bagian pertama Mazmur ini ayat 2-4 pemazmur menyapa Allah sebagai Gembala Israel yang diharapkan utek datang menyelamatkan umat-Nya, yaitu domba-domba-Nya sendiri. Seruan di ayat 2, Hai Gembala Israel, pasanglah telinga itu permohonan kepada Allah, sehingga terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari lebih tepat mengungkapkan maksud penulis. Ya Gembala Israel, dengarlah, engkau yang memimpin. Ayat 2. Di bagian kedua ayat 5-8 pemazmur mengemukakan bahwa murka Allah itu telah membuat umat Allah sangat menderita. Sehingga pemazmur berharap agar Allah kembali tersenyum dan memberi pengampunan. Di bagian ketiga ayat 9-20 pemazmur menggambarkan umat Allah sebagai pohon anggur yang diambil dari Mesir dan ditanam di tanah Kanaan dengan menyingkirkan penduduk Set 4. Sehingga pohon anggur itu bertumbuh subur. Walakin, pagar pelindung pohon anggur itu kemudian dirobohkan, sehingga buahnya bisa dipetik orang yang lewat dan pohon itu lalu digerogoti binatang sampai rusak. Pemazmur memohon agar Allah menghukum para perusak pohon anggur itu dan memulihkan umat-Nya. Orang Kristen yang termasuk dalam kelompok minoritas sering berada dalam posisi sebagai umat yang tertindas. Orang Kristen yang tertindas pada masa kini umumnya bukan tertindas karena Allah menghukum mereka, tapi karena kelompok mayoritas tak bisa menerima keberadaan orang Kristen di antara mereka. Orang Kristen yang berada dalam keadaan tertindas itu memerlukan dukungan doa kita. Mengingat bahwa situasi pandemi ini meningkatkan penganiayaan terhadap orang Kristen. Apakah Anda, sebagai perorangan maupun sebagai komunitas gereja, sudah berdoa sungguh-sungguh, bila perlu dengan meratap, utek memohon belas kasihan, Tuhan. Panggilan utek beribadah bersama, Mazmur nomor 81. Pada masa Perjanjian Lama, ada berbagai hari raya saat umat Tuhan harus berkumpul utek mengadakan perayaan. Salah satu perayaan itu Hari Raya Bulan Baru yang diselenggarakan saat bulan purnama. Mazmur yang kita baca hari ini panggilan bagi umat Allah utek beribadah pada perayaan bulan baru dengan bersorak-sorai memuji Tuhan diiringi musik, dengan tiupan sangkakala dan dengan mendengarkan wejangan firman Tuhan. Ayat 2-4 dan 9. Panggilan utek beribadah ini ketetapan Tuhan. Ayat 5. Ibadah jelas tak bisa dilakukan secara pribadi, melainkan harus dilaksanakan secara bersama oleh seluruh umat Tuhan. Beribadah secara bersama itu penting karena melalui ibadah kita bisa merasakan kebersamaan sebagai satu umat. Melalui pujian bersama, kita mengumumkan secara tak langsung bahwa kita ini umat Allah. Bila kita tak beribadah dalam kebersamaan sebagai satu umat, identitas kita sebagai anggota umat Allah tak terlihat. Bila kita beribadah secara bersama, kebersamaan kita menjadi kesaksian bagi orang lain yang menyaksikan kebersamaan itu. Memuji Tuhan itu penting karena melalui pujian, kita menghargai karya Tuhan dalam hidup kita. Mendengarkan firman Tuhan juga sangat penting karena melalui pemberitaan firman Tuhan, kita diingatkan akan kehendak Allah dalam hidup kita. Bila kita bersedia mendengarkan firman Tuhan dengan rendah hati dan dengan kesediaan utek melakukannya, hidup kita akan berubah menjadi semakin sesuai dengan kehendak Allah. Ibadah bukanlah proyek yang tak akan diulang lagi sesudah proyek itu selesai dilaksanakan. Ibadah itu gaya hidup yang harus dilakukan terus-menerus seumur hidup. Ibadah tak mengenal pensiun. Masalah akan muncul saat kita berhenti beribadah, berhenti memuji Tuhan dan berhenti mendengarkan firman Tuhan akan membuat kita merosot secara rohani. Saat kita berhenti memuji Tuhan dan berhenti mendengarkan firman Tuhan, gairah utek melakukan kehendak
Tuhan akan padam. Hal inilah yang menimpa banyak orang Kristen pada masa pandemi ini. Ketiadaan kebersamaan saat kita harus menjauhi kerumunan pada masa pandemi membuat tiada orang yang menopang iman kita. Sesudah pandemi mulai mereda, apakah Anda tetap ingat bahwa Allah menghendaki agar kita beribadah dalam kebersamaan sebagai satu umat? Allah itu hakim yang adil. Mazmur nomor 82. Dalam sidang ilahi, Allah Israel menghakimi para Allah ayat 1. Para Allah di sini bisa menunjuk kepada para dewa-dewi yang menjadi sembahan masyarakat kafir pada masa itu. Walakin, para Allah di sini juga bisa menunjuk kepada para pemimpin, khususnya para hakim yang menjalankan fungsi kepemimpinan dalam masyarakat saat itu. Bacaan hari ini mengajarkan beberapa hal penting. Pertama, mempercayai dan menyembah ilah lain itu tindakan yang bodoh dan tak sepatutnya karena yang patut disembah hanya Allah saja. Kedua, Allah menuntut dilaksanakannya keadilan dan belas kasihan. Bila kita berada dalam posisi sebagai pemimpin, kita tak boleh menjadi sombong, melainkan kita harus memimpin dengan adil. Orang yang lemah, miskin, sengsara dan anak yatim harus diberi keadilan, dibela, serta ditolong dari orang jahat yang ingin menindas mereka. Ketiga, tak benar bila kita beranggapan bahwa dewa-dewi yang disembah masyarakat kafir itu makhluk yang kekal yang harus ditakuti dan ditaati. Sesungguhnya, penguasa segala bangsa itu, Allah Israel. Bila dalam bacaan hari ini disebutkan bahwa Allah Israel itu menghakimi para Allah, hal itu berarti bahwa kita tak perlu takut terhadap para Allah itu. Bagi kita semua, perlu diingat bahwa sikap adil dan berbelas kasihan itu sangat penting. Para pejabat, para pemilik atau pemimpin perusahaan, para pemimpin agama, para majikan, para guru, para orang tua dan para pemimpin dalam lingkup apapun harus ingat bahwa Allah menuntut kita untuk berlaku adil dan berbelas kasihan. Bila kita tak berlaku adil atau kita menindas orang lain, ingatlah bahwa suatu saat, kita akan menghadapi pengadilan akhir. Saat Tuhan Yesus Kristus mengadili kita semua. Saat pengadilan itu dilaksanakan, setiap orang harus memberikan pertanggungjawaban dan tiada seorang pun yang bisa menghindar atau menyembunyikan apa yang telah dilakukannya. Marilah kita mengevaluasi sikap kita selama ini terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Apakah Anda selalu berusaha bersikap adil dan berbelas kasihan? Apakah Anda selalu berusaha memberikan apa yang menjadi hak orang lain? Waktu Anda melihat orang yang tertindas dan memerlukan pertolongan, apakah Anda berbelas kasihan dan selalu berusaha menolong sesuai dengan kemampuan Anda? Mengandalkan Allah. Mazmur nomor 83. Apakah Anda pernah menghadapi persoalan yang terasa amat berat, sehingga Anda merasa tak mungkin sanggup menghadapinya? Saat Anda berada dalam keadaan semacam itu, apa yang akan Anda lakukan? Dalam Mazmur yang kita baca hari ini, umat Israel sedang berhadapan dengan koalisi yang amat besar, yang terdiri dari orang Edom, Ismaek, Moab, Hagar, Gebal, Amon, Amalek, Filistea, Tirus dan Asyur ayat 7-9. Jelas bahwa koalisi yang sedemikian besar itu amat berat untuk dihadapi. Dalam situasi semacam itu, Asaf mengajak segenap umat Israel untuk mencari pertolongan pada Allah. Mereka menyebut koalisi tersebut sebagai musuh-musuh Allah dan pembenci Allah ayat 3. Sebutan itu tepat karena musuh-musuh mereka menganggap tanah yang mereka tempati sebagai tempat-tempat kediaman Allah ayat 13. Mereka berdoa agar Allah bertindak sama seperti yang pernah terjadi pada zaman Deborah ayat 10, bandingkan dengan peristiwa yang dicatat pada kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 6-22, pasal 7 ayat 1-23, dan pada zaman Gideon ayat 12, bandingkan dengan peristiwa yang dicatat pada kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 25, pasal 8 ayat 12. Perlu diperhatikan bahwa hukuman yang diharapkan menimpa musuh-musuh bangsa Israel itu dimaksudkan supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang Maha Tinggi atas seluruh bumi ayat 19. Mazmur yang kita baca hari ini mengajarkan 3 hal yang amat penting. Pertama, sejarah bangsa Israel memperlihatkan bahwa
Allah peduli terhadap umat-Nya. Perlakuan jahat terhadap umat Allah bisa sebagai perlakuan jahat terhadap Allah. Sehingga hal yang wajar bila umat Allah berlindung pada Allah saat menghadapi ancaman. Kedua, bila Allah membela umat-Nya, koalisi musuh sebesar apapun tak perlu ditakuti karena kemampuan koalisi musuh itu tak berarti apa-apa dibandingkan kekuatan Allah. Ketiga, umat Allah seharusnya mengutamakan kemuliaan Allah, bukan keagungan diri mereka sendiri. Bila Anda telah percaya kepada Tuhan Yesus, Anda telah menjadi anggota tubuh Kristus, sehingga Anda berada dalam keadaan aman karena Anda diawasi dan dilindungi. Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 10 ayat 28-29. Apakah Anda telah percaya kepada Kristus? Saat Anda menghadapi persoalan berat yang membuat Anda sangat khawatir, apakah Anda berlindung kepada Kristus? Merindukan Allah. Mazmur nomor 84. Pernahkah Anda mendengar orang berkata, "Tadi, saya hampir tertidur saat mendengarkan khotbah karena suara pengkhotbah datar. Saya tak mendapat manfaat apapun dalam ibadah di gereja itu." Respons semacam itu sering terdengar setelah ibadah usai. Apakah respons semacam itu wajar? Apakah respons semacam itu memperlihatkan adanya kekeliruan dalam memahami ibadah? Mazmur Bani Korah dalam bacaan hari ini memperlihatkan adanya gairah utek hadir di rumah Tuhan. Sikap Bani Korah ini kontras dengan sikap leluhur mereka, yaitu Korah. Korah pernah ikut mempengaruhi 250 orang pemimpin umat Israel utek memberontak terhadap kepemimpinan Musa, sehingga Tuhan menghukum mereka. Kitab Bilangan pasal 16. Syukurlah bahwa Bani Korah, keturunan Korah, tak dimusnahkan Tuhan. Bahkan mereka diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Mazmur 84 mengungkapkan kerinduan dan sukacita Bani Korah dalam melayani Tuhan. Salah satu ayat paling terkenal dalam Mazmur 84 itu ayat 11. Pemazmur mengungkapkan bahwa lebih baik satu hari di pelataran atau di ambang pintu rumah Allah daripada 1000 hari di tempat lain atau di kemah orang fasik. Walaupun tempat lain atau kemah orang fasik bisa terasa menyenangkan karena di sana bisa menjadi tempat memuaskan keinginan daging dan bisa memberi keuntungan materi, pemazmur lebih memilih untuk berada di rumah Tuhan atau berada di dekat Tuhan. Pemazmur, yakni Bani Korah, memosisikan diri sebagai pelayan di kemah suci atau kemah pertemuan. Kitab pertama Tawarikh pasal 9 ayat 19. Mereka mempercayai Tuhan. Oleh karena itu, mereka setia melakukan semua tugas yang diserahkan kepada mereka. Walaupun tugas sebagai penjaga pintu tampak sepele, Bani Korah menikmati tugas tersebut. Tugas itu membuat mereka lebih dekat dengan Tuhan. Apakah Anda mempercayai Tuhan? Apakah Anda pernah ikut melayani dalam suatu ibadah? Apakah Anda bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan saat Anda melayani dalam ibadah? Apakah Anda bersedia memilih untuk lebih mengutamakan relasi dengan Tuhan daripada menikmati kesenangan hidup untuk memuaskan keinginan daging Anda? Sebagai orang yang telah memperoleh anugerah keselamatan, seharusnya kita mengutamakan relasi dengan Tuhan yang harus dijalin dalam ibadah dan dalam kehidupan sehari-hari. Pendosa memerlukan anugerah. Mazmur nomor 85. Umat Israel telah sangat berdosa, sehingga Tuhan menghukum dengan membuang mereka dari tanah perjanjian serta membuat mereka menjadi tawanan bangsa Asyur dan bangsa Babel yang tak mengenal Tuhan. Kondisi seperti ini sangat memalukan. Di satu sisi, dalam bacaan hari ini, pemazmur memunculkan seruan permohonan sekaligus keyakinan bahwa sebenarnya Tuhan itu Maha Pengampun, sehingga Ia memberi pengampunan pada umat-Nya. Ayat 3-4. Di sisi lain, pemazmur merindukan pemulihan yang Tuhan lakukan atas umat-Nya yang bukan hanya sekadar pemulihan secara fisik dikembalikan ke tanah perjanjian, kehidupan ekonomi dipulihkan, tapi juga, yang lebih penting, pemulihan secara rohani. Umat kembali memiliki kesetiaan secara rohani di hadapan Tuhan, sehingga terjalin relasi yang intim antara umat dan Tuhan. Ayat 10-11. Jelas bahwa anugerah
Tuhan itu secara mutlak tergantung pada Tuhan saja. Sama sekali tak ditentukan tindakan kita. Oleh karena itu, saat Tuhan memberi anugerah kepada umat Israel, yaitu mengampuni dan memulihkan kondisi mereka, hal itu sepenuhnya berdasarkan pada belas kasihan Tuhan atas orang berdosa. Kehidupan orang percaya pada masa kini juga serupa dengan kehidupan umat Tuhan pada masa lampau. Sebelum menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, kita orang yang sepatutnya menerima murka dan hukuman Allah. Walakin, anugerah yang kita terima di dalam Tuhan Yesus membuat kita menjadi orang yang diselamatkan. Lalu, setelah kita diselamatkan, apakah kita masih memerlukan anugerah? Ya, kita selalu memerlukan anugerah Allah yang akan memampukan kita menjalani kehidupan yang kudus di dunia yang berdosa ini. Anugerah Allah yang melimpah dalam hidup kita seharusnya menyadarkan kita untuk selalu memprioritaskan waktu guna menjalin relasi yang intim dengan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita putuskan dan apa yang kita lakukan, semuanya sesuai dengan kebenaran firman Allah. Apakah Anda telah menerima anugerah pengampunan yang tersedia di dalam Kristus itu? Apakah Anda telah membiasakan diri untuk memprioritaskan waktu guna menjalin relasi yang intim dengan Tuhan? Apakah relasi Anda dengan Tuhan telah mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari? Seruan dalam Kepapaan, Mazmur nomor 86, pasal 34, Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara negara. Jadi, negara tak boleh menutup mata terhadap rakyat yang hidup dalam kepapaan penderitaan, kemiskinan. Daud pun pernah mengalami keadaan sengsara dan miskin ayat 1, serta kesesakan ayat 7. Dalam Mazmur 86 ini, tak dijelaskan kapan Daud mengalami kondisi yang berat ini. Walakin, bila kita meneliti riwayat kehidupan Daud, banyak peristiwa dalam kehidupannya yang bisa membuat dia berada dalam situasi seperti itu, misalnya saat dia dikejar-kejar Raja Saul atau saat dia melarikan diri karena dikudeta anaknya sendiri. Saat melarikan diri dari kejaran Raja Saul, Daud pernah harus berpura-pura menjadi orang yang tak waras agar dirinya bisa terlepas dari ancaman pasukan musuh. Dalam semua kondisi kepapaan tersebut, Daud tetap mengingat Tuhan dan tak henti-hentinya berseru kepada Tuhan. Dalam doanya, Daud menyampaikan seruan yang mengungkapkan kepercayaannya pada Tuhan. Daud menyatakan bahwa tiada yang bisa menyamai Tuhan. Ayat 8, Tuhan mampu melakukan berbagai keajaiban dalam kehidupannya. Ayat 10, Tuhan selalu sanggup menolong. Daud ayat 13. Berbagai ungkapan ini menunjukkan bahwa Daud amat mempercayai Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan pasti sanggup menolong kepapaan yang dialaminya. Keyakinan akan pertolongan Tuhan itu bukanlah sikap egois karena rasa syukur atas pertolongan Tuhan itu akan membuat Tuhan dimuliakan. Secara umum, setiap orang pernah mengalami kondisi sulit dan menderita, khususnya pada masa pandemi ini. Masa pandemi membuat keadaan berubah dengan sangat cepat, baik dalam hal pekerjaan, usaha, kesehatan, maupun dalam aktivitas sehari-hari. Perubahan yang terjadi kadang-kadang bisa terasa ekstrim. Perubahan itu memunculkan berbagai masalah yang bermunculan silih berganti. Situasi semacam ini bisa membangkitkan keputusasaan dan bisa membuat kita kehilangan harapan. Tak jarang terjadi bahwa orang Kristen yang lemah imannya bisa menjadi sanksi akan pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan takkan pernah meninggalkan Anda. Tuhan selalu menyertai Anda dan memberi pertolongan pada saat yang tepat. Jangan jemu-jemu berseru dan berharap pada Tuhan. Apakah Anda yakin bahwa Allah sanggup dan bersedia menolong Anda? Kota Allah yang kita nantikan. Mazmur nomor 87. Benteng Oranye itu salah satu benteng yang dibangun kolonial Belanda di Maluku Ternate. Benteng ini dibangun pada abad ke-17 untuk menjadi pusat kedudukan resmi VOC di Nusantara dan pengendali monopoli perdagangan rempah-rempah. Benteng ini tempat tinggal dan pusat pemerintahan gubernur VOC sebelum dipindahkan ke Batavia, Jakarta. Ketersohoran benteng
Oranye kini tinggal menjadi sejarah. Namun benteng itu masih ada di Ternate. Bangsa Israel menguasai kota Yerusalem yang dipilih sebagai T4. Raja bertahta dan T4. Tuhan berkenan berdiam di tengah umat-Nya dengan didirikannya bait suci pada zaman Salomo. Dalam Mazmur 87, Yerusalem disebut sebagai kota Allah. T4, Allah bertahta dan T4 Raja menjalankan hukum Tuhan atas bangsa Israel. Pemazmur menggambarkan kemuliaan Yerusalem sebagai berikut. Pertama, kota Allah ini terletak di gunung yang kudus ayat 1. Kota Yerusalem bukanlah T4 yang kudus sehingga dipilih Allah, tapi kota itu dipilih Allah, sehingga kota itu menjadi kudus. Kedua, Allah mengasihi kota itu ayat 2. Apakah kota Yerusalem yang disebut di sini hanya menunjuk kepada kota Yerusalem pada masa lampau yang pernah ada dan kemudian menjadi porak-poranda? Tidak, sebutan Yerusalem itu juga menunjuk kepada kota Yerusalem baru yang akan hadir di masa depan dan menjadi T4. Allah berdiam di tengah umat-Nya utek selama-lamanya. Siapakah yang tinggal di kota itu? Kota Yerusalem yang lama itu T4 tinggal bangsa Israel. Walakin, kota Yerusalem yang baru akan ditempati seluruh umat dari segala bangsa yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Kota Yerusalem yang lama telah beberapa kali dibangun dan kemudian runtuh, sedangkan kehadiran kota Yerusalem yang baru masih kita nantikan penggenapannya. Rasul Yohanes menuliskan sebuah penglihatan dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah. Wahyu kepada Rasul Yohanes, pasal 21 ayat 2. Penglihatan tentang Yerusalem yang baru itu dilihat Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Keindahan kota Yerusalem mencerminkan kehadiran Allah yang memerintah secara abadi atas umat tebusannya. Di masa depan, orang yang diselamatkan, Tuhan Yesus akan tinggal utek selama-lamanya bersama dengan Allah. Inilah sukacita yang luar biasa bagi orang percaya. Apakah Anda menantikan penggenapan janji Tuhan ini? Menanti pertolongan Tuhan. Mazmur nomor 88. Horatio G. Spafford menulis sebuah syair, yang kemudian menjadi sebuah lagu himne yang sangat terkenal, berjudul It Is Well With My Soul, nyamanlah jiwaku. Syair itu ditulis saat dia menghadapi berbagai masalah yang sangat berat. Di tahun 1871, dia kehilangan putranya yang berusia 4 tahun karena sakit demam berdarah. Bisnisnya bangkrut karena kebakaran besar di Chicago. 2 tahun kemudian, 4 putrinya meninggal saat kapal yang mereka tumpangi tenggelam di Laut Atlantik. Dalam situasi seperti itu, Spafford menulis syair yang merupakan kesaksian bahwa Tuhan mengajar dia untuk mengalami damai sejahtera walaupun sedang menghadapi berbagai masalah berat. Masalah yang dihadapi Spafford itu serupa dengan masalah yang dihadapi penulis Mazmur 88. Pemazmur merasa terasing dari Tuhan. Hidup tampak seperti terbalik dan tak masuk akal. Hal ini terlihat dari bentuk ratapan yang mewarnai Mazmur ini. Oleh karena itu, Mazmur 88 ini bisa kita sebut sebagai Mazmur utek masa-masa sulit atau suram. Ayat 2-3 itu tangisan sangat sedih yang ditujukan pada Allah Sang Juru Selamat yang mau mendengar setiap keluh kesahnya. Ayat 4-6 menggambarkan bayangan kematian yang menunjukkan betapa seriusnya masalah yang sedang ia hadapi. Malapetaka, dekat dunia orang mati, turun ke liang kubur, tak berkekuatan. Ayat 7-19 menilai bahwa penderitaan yang dia alami tak lepas dari peran Tuhan. Kau taruh aku dalam liang kubur, tertekan panas murka-Mu, pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku, kau buang aku, menanggung kengerian daripada-Mu dan sebagainya. Mazmur ini ditutup dengan kata kegelapan ayat 19 yang mengungkapkan teriakan keputusasaan dan kesedihan saat melihat bahwa di sekelilingnya tiada yang tersisa. Gambaran pemazmur bisa jadi gambaran kehidupan anak-anak Tuhan. Kita menghadapi berbagai masalah yang terlihat seperti jalan buntu. Kita merasa berjalan sendiri tanpa mengalami pertolongan Tuhan saat menghadapi masalah.
Dalam kondisi seperti ini, wajar bila sikap putus asa dan kesedihan menguasai hidup kita. Walakin, kegelapan hidup yang kita alami jangan sampai membuat kita meninggalkan Tuhan. Melainkan kita harus terus beriman dan setia menanti pertolongan Tuhan yang begitu mengasihi kita dan telah memberi kekuatan untuk menghadapi setiap masalah. Ayat 10. Bagaimana Anda bersikap saat Anda menghadapi berbagai masalah besar dalam hidup Anda ini? Wajar bila sikap putus asa dan kesedihan menguasai hidup kita. Walakin, kegelapan hidup yang kita alami jangan sampai membuat kita meninggalkan Tuhan. Melainkan kita harus terus beriman dan setia menanti pertolongan Tuhan yang begitu mengasihi kita dan telah memberi kekuatan untuk menghadapi setiap masalah. Ayat 10. Bagaimana Anda bersikap saat Anda menghadapi berbagai masalah besar dalam hidup Anda? Janji yang tak pernah dibatalkan. Mazmur nomor 89. Tuhan telah mengikat perjanjian dengan nenek moyang bangsa Israel. Perjanjian itu membuat bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan akan senantiasa melindungi bangsa Israel. Hal ini terlihat di sepanjang sejarah bangsa Israel. Ringkasan perbuatan Tuhan itu bisa kita baca dalam Mazmur nomor 89 ayat 2-38, yaitu bahwa Tuhan secara aktif melindungi bangsa Israel. Inilah kenangan sejarah terhadap bangsa Israel yang diingat kembali oleh pemazmur. Walakin, kalimat pemazmur selanjutnya tentang Tuhan sangat mengejutkan. Tapi, engkau sendiri menolak dan membatalkan perjanjian. Ayat 39-40. Kalimat ini sudut pandang pemazmur saat melihat kesengsaraan orang Yehuda serta kota Yerusalem yang telah luluh lantak akibat perang. Kondisi ini membuat pemazmur menilai bahwa Tuhan seakan-akan telah membatalkan perjanjian-Nya. Benarkah Tuhan membatalkan perjanjian-Nya? Tidak, Tuhan tak pernah membatalkan perjanjian-Nya. Semua hal buruk yang dialami umat Yehuda itu hukuman Tuhan akibat dosa yang dilakukan umat-Nya. Oleh karena itu, sudah tepat bila pemazmur beserta dengan umat Tuhan berkumpul di reruntuhan bait Allah menaikkan mazmur ini untuk mengingat hukuman yang telah Tuhan timpakan. Walakin, harus diingat bahwa Tuhan tak pernah membatalkan perjanjian-Nya. Ayat 35. Sebagai bagian dari umat Tuhan, kita patut bersyukur karena kita milik Tuhan yang setia pada perjanjian-Nya. Keselamatan yang Allah berikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus takkan hilang. Keselamatan yang kita peroleh di dalam Tuhan Yesus itu membuat kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa dan kita semua menjadi anak Allah. Kita juga bersyukur karena Allah tak pernah meninggalkan kita dan akan selalu beserta dengan kita. Semua yang telah dan akan Tuhan Yesus lakukan bagi kita itu sumber kekuatan dan keyakinan dalam menghadapi setiap situasi kehidupan. Saat Anda menghadapi berbagai masalah, tantangan dan penderitaan, apakah Anda tetap percaya bahwa Anda tak sendiri? Yakinilah bahwa Allah pasti akan selalu menyertai dan menolong Anda saat Anda menghadapi pergumulan apapun dalam hidup Anda. Tuhan T4 perlindungan kita. Mazmur nomor 90. Tuhan bisa mengizinkan hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan umat-Nya. Tapi tiada satu pun hal buruk yang bisa terjadi di luar kekuasaan Tuhan. Ini keyakinan Nabi Musa yang terpancar saat dia menuliskan Mazmur 90 ini. Nabi Musa sangat mempercayai kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa dalam mengatur umat manusia. Tuhan berkuasa mencabut nyawa manusia, ayat 3 dan 5 dan 7, baik melalui kematian yang wajar maupun melalui kematian yang disebabkan karena penghukuman Tuhan. Nabi Musa telah melihat banyak peristiwa kematian saat dia memimpin bangsa Israel. Tuhan menghukum orang Israel yang memberontak kepadanya. Tuhan menenggelamkan Firaun dan pasukan Mesir ke dalam lautan. Musa menyadari bahwa hidup manusia itu terbatas.
Pada umumnya, masa hidup manusia itu sekitar 70–80 tahun. Batasan umur itu menunjukkan bahwa hidup manusia bersifat sementara. Kesadaran akan kesementaraan hidup membuat Musa menyadari pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tuhan hadir bukan untuk menghukum, melainkan untuk melindungi umat-Nya. Oleh karena itu, Tuhan digambarkan sebagai T4 perteduhan atau T4 untuk berlindung bagi umat-Nya dan bagi setiap orang yang mencari Dia. Ayat 1. Jelas bahwa T4 perteduhan atau perlindungan ini pasti suatu T4 atau kondisi yang nyaman, aman dan memberi ketenangan, sehingga kita terhindar dari mara bahaya. Musa meyakini bahwa hanya Tuhan sajalah yang sanggup memberi kepastian. Musa percaya bahwa hanya Tuhan saja yang mampu memberi hati yang bijaksana dan sukacita kepada umat-Nya. Ayat 12 dan 14–15 serta mampu memulihkan umat-Nya dan membuat apa yang dilakukan umat-Nya berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 17. Terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari. Semua ini pasti akan terwujud bila umat dengan setia berdiam di dalam Tuhan. Apakah Anda hidup di dalam firman Allah? Atau Anda selama ini berpikir bahwa masih banyak T4 dan kondisi yang lebih menyenangkan untuk Anda mempercayakan kehidupan Anda? Seberapa kokoh T4 dan kondisi itu sehingga sanggup melindungi diri Anda dan memberi ketenangan dalam hati Anda? Di luar Tuhan, tak ada T4 perlindungan yang kokoh. Andalkanlah Tuhan yang sanggup melindungi diri Anda. Hati yang penuh ucapan syukur. Mazmur nomor 92. Bangsa Israel cenderung memaknai hari Sabat sebagai hari perhentian atau hari saat mereka tak boleh melakukan kegiatan apapun. Dalam kehidupan sehari-hari, aturan Sabat itu sering menimbulkan pilihan yang serba salah. Misalnya, bila ada seekor lembu terperosok ke dalam lubang pada hari Sabat, bolehkah pemilik lembu mengangkat lembunya? Ternyata bahwa orang Yahudi takut rugi sehingga mereka mengecualikan aturan Sabat untuk kasus semacam itu serta memilih untuk menolong lembunya. Bandingkan dengan Injil Lukas pasal 14 ayat 5. Selanjutnya, apakah Sabat hanya menyangkut aturan boleh dan tak boleh? Tidak, umat Tuhan harus memaknai Sabat sebagai hari untuk beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan dengan hati penuh syukur atas kebaikan-Nya yang melimpah. Jadi, ibadah pada hari Sabat harus wujud ungkapan syukur kepada Tuhan. Mazmur 92, yang merupakan nyanyian untuk hari Sabat ayat 1, mengungkapkan pentingnya mengungkapkan rasa syukur dalam ibadah. Perhatikan bahwa Mazmur 92 diawali dengan frasa, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Ayat 2. Tuhan mengungkapkan kasih setia-Nya di waktu pagi maupun di waktu malam. Ayat 3. Perbuatan Tuhan membangkitkan sukacita. Ayat 5. Tanduk itu lambang kekuatan dan keperkasaan. Tuhan meninggikan tanduk berarti bahwa Tuhan menjaga kehormatan umat-Nya. Ayat 11. Pemeliharaan Tuhan atas umat-Nya berlangsung seumur hidup. Ayat 15. Seluruh karya Tuhan seharusnya membuat hati umat Tuhan meluap dengan ucapan syukur dan menggerakkan umat Tuhan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dalam setiap perbuatan-Nya. Ayat 16. Hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan bahwa Tuhan itu senantiasa memedulikan kehidupan umat-Nya. Keyakinan ini harus melandasi ucapan syukur umat Tuhan saat beribadah bersama. Fokus ibadah bukan pada diri kita dan bukan pula pada keuntungan yang bisa kita peroleh dari ibadah. Ibadah harus dilandasi kesadaran tentang apa yang telah kita terima dari Tuhan yang membuat kita merespons dengan penuh ucapan syukur. Saat Anda beribadah bersama dengan orang-orang percaya yang lain,
Apakah ibadah tersebut dilandasi ucapan syukur atas berkat yang sudah Anda terima dalam kehidupan Anda? Tuhan memerintah selamanya. Mazmur nomor 93. Stephen Hawking, seorang fisikawan ternama asal Inggris, menuliskan dalam dua bukunya, yaitu A Brief History of Time dan The Grand Design, bahwa sebelum memahami ilmu pengetahuan, wajar bila kita percaya bahwa Tuhan menciptakan alam semesta. Namun, saat ini, ilmu pengetahuan telah menawarkan penjelasan yang lebih meyakinkan, yang membuat kita bisa mengetahui isi pikiran Tuhan. Maksudnya, kita bisa mengetahui semua yang Tuhan ketahui, apabila Tuhan itu ada. Sebenarnya, Stephen Hawking seorang ateis yang meyakini bahwa Tuhan itu tiada. Pernyataannya itu hanya berupa hipotesis atau anggapan dasar, tanpa bukti empiris atau bukti yang didasarkan pada pengamatan indera. Orang percaya seharusnya lebih mempercayai firman Allah dalam Alkitab daripada pernyataan Stephen Hawking. Tuhan tak perlu menyatakan otoritasnya karena otoritas Tuhan itu telah melekat pada diri Tuhan. Inilah yang terungkap dalam Mazmur 93. Tuhan itu Raja yang memerintah dalam keagungan ayat 1-2. Segala sesuatu berada dalam kendali Tuhan. Firman Tuhan memperlihatkan bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa. Tiada sesuatu pun yang bisa terjadi di luar kendali Tuhan. Tuhan itu Raja yang mampu memberi perlindungan dalam situasi yang terlihat seperti tak terkendali. Banjir dan ombak laut ayat 3-4 itu gambaran dari dunia yang penuh gejolak dan kacau balau, bandingkan dengan kitab Nabi Yesaya pasal 17 ayat 12. Sesungguhnya, Tuhan itu Raja yang memerintah. Pada akhirnya, Dia akan menyatakan kekuasaan-Nya dan membuat setiap ciptaan tunduk kepada-Nya ayat 5. Apakah Tuhan masih berkuasa saat ini? Di tengah situasi kehidupan yang seakan tak terkendali, peperangan, penyakit mematikan, kecelakaan, krisis ekonomi, krisis lingkungan, apakah Tuhan mampu mengatasinya? Walaupun kita belum bebas dari masalah, kita harus meyakini bahwa Tuhan sangat berkuasa dan tiada sesuatu pun yang tak berada di bawah kekuasaan-Nya. Sebaliknya, kita perlu melakukan introspeksi. Kerusakan lingkungan, perang dan berbagai macam masalah lain umumnya disebabkan keserakahan dan keegoisan manusia. Sadarilah bahwa pada saat yang Tuhan tentukan, Dia akan bertindak. Dia akan meminta pertanggungjawaban pada kita semua. Percayalah kepada firman-Nya dan jangan ragukan Tuhan. Damai sejahtera dalam kegalauan. Mazmur nomor 94. Kitab Ulangan pasal 32 ayat 35 mengatakan, Hakulah dendam dan pembalasan. Pernyataan itu tercermin dalam bacaan hari ini. Di ayat pertama, sampai 2 kali, pemazmur menyebut Allah sebagai pembalas. Ya Allah pembalas. Ya Tuhan. Ya Allah pembalas. Tampillah. Pemazmur meyakini bahwa Tuhan sanggup melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Pembalasan ini bukan pembalasan tanpa alasan, tapi pembalasan yang merupakan keputusan Sang Hakim Agung, yaitu Tuhan sendiri. Pemazmur mengemukakan bahwa kesalahan yang dilakukan orang fasik itu mengatakan kata-kata kurang ajar, melakukan kejahatan, meremukkan dan menindas umat Tuhan, menyembelih janda dan orang asing, serta membunuh anak-anak yatim ayat 4-6. Mereka melakukan semua pelanggaran ini dengan keyakinan bahwa Tuhan tak mengetahuinya ayat 7. Walakin, pemazmur meyakini bahwa Tuhan mengetahui kejahatan yang mereka lakukan. Tuhan pasti akan menolong dan menegakkan keadilan bagi orang yang tertindas, serta menghukum orang yang melakukan penindasan. Pernyataan, jika bukan
Tuhan yang menolong aku. Ayat 17 Tuhan itu kota bentengku. Allahku gunung batu perlindunganku. Ayat 22 menunjukkan keyakinan pemazmur akan pertolongan Tuhan. Pemazmur meyakini bahwa Tuhan akan melakukan pembalasan dan akan membinasakan orang yang melakukan kejahatan. Ayat 23. Jadi, Mazmur 94 ini diawali dan diakhiri dengan keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan pembalasan atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Mazmur ini menunjukkan bahwa walaupun pemazmur dan juga setiap orang percaya bisa mengalami kegalauan karena perlakuan orang jahat, pemazmur tetap bisa memiliki damai sejahtera karena dia percaya bahwa Tuhan pasti akan memberi keadilan. Pengalaman kita bisa saja serupa dengan pengalaman pemazmur. Kegalauan akibat perbuatan buruk orang lain bisa membuat kita terkena dampak, bahkan bisa membuat kita menjadi korban. Walakin, kita bisa mengalami damai sejahtera karena Tuhan akan menjaga kita dan memberi keadilan terhadap diri kita pada waktu yang ditetapkan Tuhan. Yang pasti, takkan ada orang yang bisa lolos dari pengadilan akhir yang akan Tuhan selenggarakan. Apakah Anda pernah mengalami damai sejahtera saat Anda terhimpit masalah berat? Allah yang berdaulat dan umat yang setia. Kitab Nabi Daniel pasal 1. Sekitar tahun 587 sebelum Masehi, Nebukadnezar, Raja Babel, mengepung dan menghancurkan kota Yerusalem. Bait Allah juga dihancurkan. Perkakas bait Allah di bawah utek diletakkan di rumah dewa Babel. Pada zaman itu, bila satu bangsa mengalahkan bangsa lain, mereka meyakini bahwa ilah dari bangsa yang kalah ikut tunduk kepada ilah bangsa yang menang. Biasanya, patung yang melambangkan ilah bangsa yang kalah akan dibawa utek diletakkan di tempat penyembahan ilah bangsa yang menang. Walakin, bait Allah orang Israel berbeda dengan tempat penyembahan bangsa lain. Sama sekali tiada patung dewa di bait Allah. Oleh karena itu, yang dibawa para prajurit Babel itu perkakas-perkakas di bait Allah. Daniel dan rekan-rekannya masih remaja saat dibuang ke Babel. Menurut tulisan seorang teolog bernama Butterworth di Jurnal Universitas Chicago, usia Daniel sekitar 17 tahun atau lebih muda saat dibuang ke Babel. Di tanah Babel, Daniel mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Walakin, ia mendapat makanan yang, menurut hukum Taurat, termasuk kategori makanan haram yang tak boleh dimakan orang Yahudi. Daniel yang takut akan Allah itu berketetapan utek tak menajiskan dirinya. Lalu ia meminta dispensasi kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan utek tak memakan santapan raja dan tak meminum anggur yang biasa diminum raja. Ayat 8. Perhatikan bahwa dalam kisah selanjutnya, Daniel menjalani uji stamina tubuh bersama ketiga rekannya. Ayat 11-22. Secara tak langsung, hal ini menunjukkan bahwa Daniel telah mempengaruhi ketiga rekannya untuk mengikuti jejaknya. Keteguhan hati Daniel membuahkan hasil. Hasil yang baik ini semata-mata bukan karena kemampuan diri mereka, tapi karena Allah memberikan anugerah-Nya. Anugerah Allah membuat sang pemimpin pegawai istana mengasihi Daniel. Ayat 9. Kepada Daniel dan ketiga kawannya, Allah memberi pengetahuan serta kepandaian. Ayat 17. Allah tak pernah kalah. Dia berdaulat dan berkuasa untuk memberi berkat kepada umat-Nya yang setia. Jalanilah kehidupan ini dengan keyakinan yang kokoh akan kedaulatan Allah. Hiduplah takut akan Allah dan jadilah saksi-Nya. Apakah kehidupan Anda sudah mempengaruhi orang-orang di sekitar diri Anda? Semoga Tuhan menolong kita untuk menjalankan fungsi sebagai saksi-Nya. Sumber hikmat, pengertian, dan kekuatan. Kitab Nabi Daniel pasal 2.
Raja Nebukadnezar, yang merasa gelisah karena mimpinya, memanggil orang-orang berilmu, para ahli jampi, para ahli sihir dan orang-orang kasdim. Mereka orang-orang yang diyakini dapat berhubungan dengan para dewa atau ilah untuk meminta hikmat dan pengertian yang tersembunyi. Walakin, orang-orang yang dipandang bijaksana itu ternyata tak dapat mengetahui apa isi dari mimpi Nebukadnezar, apalagi maknanya ayat 1-11. Para ahli itu berkata bahwa tiada satu orang pun di bumi yang dapat memenuhi permintaan Raja Nebukadnezar, kecuali dewa-dewa yang tak berdiam di antara manusia. Ayat 11. Setelah mendengar ancaman yang dijatuhkan Raja Nebukadnezar kepada kaum bijaksana di Babel, Daniel mengajak ketiga rekannya untuk berdoa kepada Allah supaya Allah memberitahu rahasia mimpi Raja Nebukadnezar itu. Daniel berharap agar ia dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ayat 18. Daniel tak hanya memikirkan tentang kepentingannya sendiri, tapi juga keselamatan orang-orang lain. Daniel sangat memahami bahwa hikmat, pengetahuan dan kekuatan berasal dari Allah. Ayat 20 dan 21. Dengan demikian, ketika rahasia mimpi Raja Nebukadnezar dan maknanya disingkapkan kepada Daniel, maka Daniel memuji Allah semesta langit. Pasal 1 ayat 19. Daniel juga tak memegahkan diri ketika berbicara di hadapan Raja Nebukadnezar. Ia mengakui bahwa mimpi itu tak dapat diketahui orang bijaksana manapun, tapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ayat 29. Daniel berkata bahwa yang memberitahukan maknanya itu Allah yang Maha Besar. Ayat 45. Teks Alkitab lalu mencatat bahwa Raja Babel sujud menyembah Daniel. Ayat 46. Namun kata-kata yang keluar dari mulut Nebukadnezar itu pujian kepada Allah. Ayat 47. Tindakan Nebukadnezar kepada Daniel tersebut perbuatan yang lazim untuk menyatakan hormat kepada seseorang di masa itu, bukan dalam pengertian menyembah kepada yang ilahi. Ketika hidup kita terasa suram, janganlah mencari hikmat dan pengertian di luar Tuhan. Berdoalah kepada-Nya, mintalah hikmat dan kekuatan dari-Nya. Jangan memegahkan diri sendiri, tapi agungkanlah Dia senantiasa. Percaya dan berharap penuh kepada Allah. Kitab Nabi Daniel pasal 3. Pada pasal sebelumnya, Raja Nebukadnezar mengakui dengan mulutnya bahwa Allah orang Israel itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Pasal 2 ayat 47. Namun, sayang bahwa kesadaran Raja Nebukadnezar ini hanya bersifat sementara. Dalam bacaan hari ini, kita membaca bahwa Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung dengan tinggi sekitar 32 meter. Raja Nebukadnezar memerintahkan setiap orang di wilayah kekuasaannya untuk sujud menyembah kepada patung itu dan akan ada sanksi yang mengerikan bagi setiap individu yang tak mau menyembahnya. Ayat 6. Catatan di Kitab Daniel ini membuat kita teringat akan Rasul Paulus yang menuliskan tentang manusia yang mengetahui adanya Allah, tapi tak memuliakan Dia sebagai Allah. Surat kepada Roma pasal 2 ayat 21. Manusia yang berdosa, seperti Raja Nebukadnezar, justru menggantikan kemuliaan Allah yang tak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang. Surat kepada Roma pasal 2 ayat 23. Raja Nebukadnezar belum mengenal Allah secara mendalam, sehingga ia dengan mudah kembali menyembah ilah-ilah palsu. Sikap Sadrah, Mesah dan Abednego sangat kontras bila dibandingkan dengan Raja Nebukadnezar. Mereka bertiga tetap pada komitmen untuk hanya menyembah Allah saja.
Meskipun dihadapkan dengan ancaman hukuman mati melalui api yang menyala-nyala, ketiga teman Daniel itu tak gentar. Mereka sangat mempercayai kuasa dan kedaulatan Allah, sehingga mereka memilih untuk lebih takut akan Allah, serta berserah penuh kepada-Nya. Ayat 18-19. Teks hari ini menyatakan kedewasaan rohani dari Sadrah, Mesah dan Abednego. Mereka percaya kepada Allah bukan karena telah menerima berkat-Nya. Mereka berharap kepada Allah bukan hanya saat hidup mereka sedang baik-baik saja. Sadrah, Mesah dan Abednego percaya kepada Allah sepenuhnya, sehingga mereka tetap berserah kepada-Nya, apapun situasi yang mereka hadapi. Sekarang ini, hidup kita diwarnai dengan pelbagai kesulitan. Pandemi virus corona yang belum usai disusul dengan ancaman penyakit lainnya. Situasi ekonomi global juga masih mengalami tekanan yang berat. Dalam situasi seperti saat ini, apakah Anda tetap mempercayai Allah sepenuhnya? Kiranya Tuhan menolong kita untuk meneladani iman dari Sadrah, Mesah dan Abednego. Hanya Allah yang ditinggikan. Kitab Nabi Daniel pasal 4. Pasal yang kita baca hari ini menyatakan perjalanan yang mengherankan dari Raja Nebukadnezar dalam pengenalannya akan Allah. Pasal ini diawali dengan pengakuan bahwa Allah itu berkuasa dan berkedudukan sangat tinggi. Ayat 2. Ungkapan ini sejalan dengan kesaksian di beberapa pasal sebelumnya yang mengungkapkan pengakuan Raja Nebukadnezar akan kebesaran Allah. Pasal 2 ayat 47, pasal 3 ayat 28-29. Selanjutnya, Raja Nebukadnezar diperingatkan Daniel supaya ia meninggalkan dosa dengan melakukan keadilan. Ayat 27. Berdasarkan Alkitab bahasa Ibrani, peringatan itu dapat diterjemahkan menjadi meninggalkan dosa dengan melakukan kebenaran. Kata Ibrani sadik pada ayat ini memiliki arti benar. Apabila peringatan itu tak diindahkan, peristiwa yang dicatat di ayat 20-26 akan terwujud pada diri Raja Nebukadnezar. Meskipun telah diperingatkan Daniel, Raja Nebukadnezar tak mawas diri. Ia membanggakan kemampuan dirinya membuat Babel menjadi kerajaan yang besar dan berkuasa. Ayat 30. Sebagai konsekuensi dari perbuatannya, Allah menegur Raja Nebukadnezar dengan keras. Ayat 31-33. Namun, sesudah Raja Nebukadnezar memohon pengampunan Allah dan mengakui kebesaran-Nya, Allah memulihkan dia. Ayat 34-37. Allah Sang Pencipta itu Maha Kudus dan membenci dosa. Respons sepatutnya dari manusia itu senantiasa meninggikan Allah. Jangan sampai kita membesarkan diri, apalagi sampai menganggap diri kita sebagai orang yang paling berkuasa dalam hidup ini. Jangan sampai kita beranggapan bahwa segala sesuatu yang kita capai itu hasil kemampuan kita, dan jangan melupakan bahwa Allah itu pemberi segala sesuatu dalam hidup kita. Selain itu, kita harus mengenal bahwa Allah itu Sang Penebus yang memulihkan orang yang merendahkan diri di hadapan-Nya. Pada saat yang sama, teguran keras Allah menyadarkan Nebukadnezar. Penghukuman-Nya itu sarana untuk menyatakan anugerah-Nya. Meskipun demikian, pahamilah betapa mengerikan murka Allah terhadap dosa manusia. Artinya, jangan bermain-main dengan dosa dan pelanggaran. Bila Anda sedang meraih keberhasilan, waspadalah agar Anda jangan sampai meninggikan diri Anda. Bila Anda mendapat teguran Tuhan, bertobatlah dan kembalilah menyembah Dia. Dalam segala keadaan, jangan pernah mengabaikan Tuhan. Apakah cara hidup Anda telah membuat Allah ditinggikan? Mengenal Allah yang sejati. Kitab Nabi Daniel pasal 5. Belshazzar menjadi raja.
kerajaan Babel karena Raja Nebukadnezar terhalau dari antara manusia. Pasal 4 ayat 33. Ketika Belshazzar menjadi raja, kerajaan Babel masih dalam masa jaya. Pasal 4 ayat 30. Pada usia yang relatif muda, ia menjadi raja sebuah kerajaan yang besar. Yang mengherankan, meskipun Raja Belshazzar mengetahui apa yang terjadi atas diri ayahnya, ia tak merendahkan dirinya di hadapan Allah yang sejati. Ayat 22. Raja Belshazzar justru memuji berbagai ilah palsu dan dengan sengaja merendahkan Allah nenek moyang bangsa Israel. Ayat 3-4. Tindakan Raja Belshazzar dan rakyat Babel yang minum dengan memakai perkakas Bait Allah menunjukkan tiadanya rasa hormat serta takut akan Allah. Tindakan tersebut sangat kontras bila dibandingkan dengan kata-kata Nebukadnezar setelah melalui pengalaman direndahkan Allah. Marilah kita mencermati kata-kata terakhir Raja Nebukadnezar yang dicatat dalam Alkitab. Aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya itu benar dan jalan-jalannya itu adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Pasal 4 ayat 37. Sayang sekali bahwa Raja Belshazzar tak mengindahkan kesaksian yang sangat baik dari ayahnya, sehingga ia harus mengalami penghukuman yang tegas dari Allah. Ayat 30. Mengetahui adanya Allah berbeda dengan menghayati siapa Allah sesungguhnya. Lihat surat kepada Roma pasal 1 ayat 18-26. Sungguh tepat apa yang Kristus katakan. Sesungguhnya jika seorang tak dilahirkan kembali, ia tak dapat melihat kerajaan Allah. Injil Yohanes pasal 3 ayat 3. Istilah dilahirkan kembali itu terjemahan dari perkataan bahasa Yunani gen de anden, yang berarti dilahirkan dari atas atau dari dalam. Jadi, dilahirkan kembali berarti menerima anugerah Allah yang membuat manusia yang sebelumnya mati secara rohani. Surat kepada jemaat Efesus pasal 2 ayat 1, sehingga tak dapat mengenal Allah yang sejati, menjadi percaya kepada Kristus. Sejak saat itu, dimulailah proses menghayati pengenalan yang benar akan Allah. Kita patut bersyukur bila hari ini kita telah percaya kepada Kristus dan menjalani proses mengenal Allah yang benar. Anda bukan hanya perlu terus bertumbuh secara rohani, tapi Anda juga memiliki tanggung jawab untuk menolong orang lain, khususnya generasi penerus kita, untuk mengenal Allah. Apakah Anda sudah terlibat dalam proses pemuridan untuk membentuk generasi penerus gereja yang mengenal Allah yang sejati? Kiranya Tuhan menolong kita. Allah yang sejati dan saksi baginya. Kitab Nabi Daniel pasal 6. Kerajaan Babel berhasil ditaklukkan kerajaan Media dan Persia, sehingga Raja Darius menjadi penguasa di wilayah Babilonia. Peristiwa jatuhnya kerajaan Babel dan beralihnya kekuasaan ke tangan Raja Media dan Persia dapat dibaca dalam buku Darius the Mede, Ere Appraisal, karangan Stephen D. Anderson. Meskipun bangsa yang berkuasa telah berganti, Daniel tetap menjadi pejabat tinggi. Bahkan, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Ayat 4. Daniel pribadi yang berintegritas dan bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga orang-orang yang iri kepadanya tak dapat menemukan kesalahan untuk mendakwa. Daniel ayat 5. Satu-satunya jalan yang mereka yakini bisa dipakai untuk menjatuhkan Daniel itu masalah kesetiaan Daniel dalam beribadah kepada Allah. Dengan siasat licik, akhirnya mereka bisa menjebak Daniel. Mereka pasti tertawa dalam hati dengan girang saat mengetahui bahwa akhirnya Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Walakin, Alkitab menyatakan pemeliharaan Allah
Daniel tak mengalami celaka sedikit pun karena Allah mengatupkan mulut singa-singa ganas tersebut. Peristiwa ini memperlihatkan kuasa dan kedaulatan Allah dan membuat Raja Darius menyerukan agar orang-orang di wilayah Media dan Persia takut dan gentar akan Allah. Darius mengatakan, pemerintahan, nyatakan binasa dan kekuasaan, nyatakan berakhir. Ayat 27. Bandingkan dengan pasal 4 ayat 34-35, dua kerajaan yang berbeda, Babilonia serta Media dan Persia, mengakui kedaulatan Tuhan. Kitab Daniel dengan jelas menyatakan siapa Allah yang sejati. Allah yang kita kenal melalui Alkitab itu berdaulat atas segala Allah. Dialah Raja yang tertinggi di antara segala raja di bumi. Sudah semestinya manusia menundukkan diri di bawah kebesaran Allah. Umat Allah seharusnya hidup dalam takut akan Allah. Takut akan Allah berarti memberi penghormatan yang sepatutnya kepada Allah dan dengan rela menundukkan diri di hadapan-Nya. Takut akan Allah berarti berjuang untuk melakukan kehendak-Nya dan setia menyembah Dia. Melalui Daniel, dua bangsa yang besar, yaitu Babel dan Media Persia, mengakui kebesaran Allah. Saat merayakan Hari Ulta Proklamasi Republik Indonesia, marilah kita renungkan, apakah kehadiran gereja di Indonesia, termasuk kehadiran Anda dan saya, telah membuat Allah dihormati. Apakah Anda telah mengikuti teladan Daniel dengan menjadi saksi Allah bagi masyarakat di sekitar Anda? Pemerintahan Allah yang kekal. Kitab Nabi Daniel pasal 7. Melalui penglihatan Daniel, kita mengerti bahwa secara keseluruhan, ada 4 kerajaan yang berkuasa di zaman kuno, yakni Babel, Media Persia, Yunani dan Romawi. Bandingkan dengan ayat 17. Penglihatan itu tak mudah dimengerti. Angka 10 itu simbol yang menyatakan kelengkapan, sehingga sebutan 10 raja tak menunjuk kepada 10 raja Romawi saja, melainkan menunjuk kepada seluruh penguasa Romawi. Tanduk yang memiliki mata dan memiliki mulut yang menyombongkan diri mengucapkan kata-kata yang menentang atau menghujat Tuhan, mewakili kaum yang tak percaya dan tak takut akan Allah. Ayat 24-25. Selanjutnya, penglihatan yang dilihat Daniel mencakup peristiwa yang terjadi jauh setelah era berkuasanya keempat kerajaan itu. Daniel mengungkapkan tentang seseorang yang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit. Ayat 13. Bila dibandingkan dengan Injil Matius pasal 24 ayat 30, pasal 26 ayat 64, jelas bahwa Daniel sebenarnya mendapat penyingkapan tentang kedatangan Kristus yang kedua. Saat itu, orang yang tak percaya dan tak takut akan Allah akan binasa. Ayat 11. Kerajaan Sang Anak Manusia itu kerajaan yang kekal. Ayat 14. Sedangkan kekuasaan raja-raja di bumi bersifat sementara. Ayat 12. Pada akhir dari segala sesuatu, umat yang maha tinggi akan ikut memerintah bersama dengan Dia. Ayat 27. Nebukadnezar, Belshazzar dan Darius pada zaman Daniel hidup melihat kekuasaan bangsa-bangsa di bumi secara tak utuh. Mereka mengerti bahwa bangsa yang berkuasa dapat digantikan bangsa yang lain. Melalui penglihatan yang diungkapkan Daniel, kita dapat memahami gambaran menyeluruh tentang kenyataan hidup. Meskipun kerajaan di dunia datang silih berganti, pemerintahan Allah itu kekal. Yesus Kristus yang menebus manusia dari belenggu dosa itu, Raja yang sejati. Selama hidup di dunia, kita bisa mengalami penderitaan karena berbagai penyebab. Walakin, penderitaan ini hanya bersifat sementara. Pemahaman tentang kesementaraan itu landasan bagi pengharapan kita.
Selama kita hidup di dunia ini, marilah kita ikut terlibat mewujudkan kehadiran kerajaan-Nya. Apakah Anda telah meneladani Daniel yang hidup dalam takut akan Allah dan menyembah Dia dengan sepenuh hati? Kiranya melalui hidup kita, banyak orang menjadi tunduk kepada Allah serta mengakui kedaulatan-Nya.